mau dapat impactnya juga, impact dosanya. Kamu kan jadi tukang catat gitu ya, tukang catat yang menjadi perantara. Kamu juga menjadi perantara kan ya, jadi agak susah juga. So mana lagi? Malam Jumat. So jangan lupa perbanyak selawat, baca Al-Kahfi. Jangan mau kuliah nggak? Aku kuliah. Dan apakah doa itu bisa berubah takdir? Kan takdir ada dua, ada takdir muallaq, ada takdir mubram. Kamu coba buka, bentar lagi kamu buka YouTube ya, kamu coba lihat. Soalnya kalau dijelasin di sini tuh agak panjang dan saya juga gak bisa buat ngolah-ngolah kata-katanya. Takut kalian salah paham. Takdir itu sudah berkaitan sama akidah soalnya. Kalian buka YouTube, kalian buka perbedaan antara takdir mubram dan takdir muallaq. Mubram, muallaq. Hukum nggak halu, tergantung kamu halunya gimana. Bolehkah menulis cerita-cerita cinta? Kamu mau tahu Imam Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar itu punya kitab, nama kitabnya itu Raudhatul Muhibbin. Itu kalau kamu baca, isinya semuanya bahasan-bahasan mengenai cinta. Imam Ibnu Hajar itu ya Rab, itu apa ya? Ilmunya itu udah di atas awan, udah di atas langit banget. Imam Ibnu Hajar, bahkan beliau itu menjadi tolak ukur, menjadi apa ya, role model dalam kacamata perfikihan dan sebagainya. Beliau itu punya kitab, nama kitabnya itu Raudhatul Muhibbin. Di situ bahasan cinta semua, bahasan mengenai cinta, bahkan bahasanya juga agak serem. Di sana juga dibahas, diselip-selipin juga permasalahan mengenai hukum. Nah, kamu kalau baca itu gitu. Coba mungkin ada versi terjemahannya. Kalian silakan buka Raudhatul Muhibbin terjemahan. Nah, tapi selama ini saya gak pernah menemukan ada ulama yang kirim bentuk protes atau kritik terhadap kitab tersebut. Ini menunjukkan gak ada masalah. Husain yakin gak tentang adanya alien? Alien gak ada komentar. Dan saya juga malas buat cari tahu. Ujian gak boleh pakai bando. Kenapa? Karena menyerupai perempuan. Mari kita lihat. Apakah bando itu hanya identik dengan perempuan di zaman sekarang? Kayak gitu. Ini juga pertanyaan. Tolak ukur menyerupai, di dalam al-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan lelaki yang menyerupai wanita dari kalangan astagfirullah. Terjemahannya agak aneh. Intinya Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita. Bagaimana tolak ukurnya? Ini dulu saya pernah nanya ini. Gimana sih tolak ukurnya? Sedangkan sekarang ini begini. Itu dikatakan ya ta'allaq bil urf, berkaitan dengan adat istiadat. Kamu lihat society di situ. Kira-kira rok, kita lihat sekarang, rok yang dipakai, rok sekolah, rok rok dengan jelasnya itu di society. Kalau kita ngelihat dengan kacamata normal, itu dipakai sama siapa? Dipakai sama cowok. Astagfirullah, dipakai sama cewek. Tapi ketika kita ngelihat itu yang dipakai sama kerajaan, sampir, kalau kata orang Madura samper atau sarung, itu kalau kita lihat ya beda. Di situ ada bedanya gak terlalu besar, tapi di situ ada bedanya. Nah, itu kecuali yang telah dijelasin di dalam hadis dan di dalam Al-Quran terkait pelarangannya. Contoh, menggunakan emas bagi laki-laki. Terus saya lupa beberapa bahasan. Saya lupa apa aja yang disebutin di dalam hadis. Intinya ada beberapa yang itu tidak lagi terkait dengan urf, tidak lagi terkait dengan adat istiadat. Oke, di sini sampai di sini paham?
Udah punya calon belum? Kalau calon banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak banget calonnya. Jelasin ta'aruf. Orang-orang itu banyak salah persepsi mengenai ta'aruf. Padahal ta'aruf itu kalau kamu lihat hakikatnya secara bahasa itu artinya saling mengenal. Ya udah kenalan itu ta'aruf. Cowok sama cowok, cowok sama cewek itu hakikatnya ta'aruf. Ta'aruf ya kenalan. Ya kecuali mungkin yang banyak beredar itu bahasanya lebih lanjut lagi. Tapi yang Ucian pilih belum ada. Yakin. Hukuman snack video. Ya, snack video itu sama kan kayak TikTok. Tapi menjadi permasalahan waktu itu yang aku lihat di pembahasan fatwanya. Ada yang meneliti tentang snack video yang dipermasalahan itu sistem mengajak-ngajak orang. Tapi semisal kamu masuk di sana, mungkin kamu digaji di sana buat masuk ke sana, atau mungkin kamu jadi konten kreator di sana. Gak ada masalah, tergantung dari konten kamu. Sama kayak kamu main TikTok. Pamali di dalam Islam gak ada kecuali yang telah dijelasin di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gak ada pamali di dalam Islam kecuali yang dijelasin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dijelasin oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tahu ulama Martapura? Banyak ulama Martapura. Masya Allah tabarakallah, semoga saya mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin. Percaya mermaid gak? Saya percayanya sama ikan duyung. Nah, ikan duyung saya percaya ada. Soalnya waktu itu saya pernah lihat di SeaWorld Ancol. Nah, saya pernah lihat ikan duyung. Pakai behel itu karena apa? Karena kalau kamu cuma dengan alasan kecantikan jangan. Tapi kalau kamu punya alasan buat merapikan, gigi kamu udah kiowo, gigi kamu udah rapi, tapi kamu pakai behel, di situ menjadi permasalahan. Cuman biar kelihatan cantik, biar kelihatan imut, ngikutin tren atau sebagainya, di situ tidak diperbolehkan. Tapi semisal kamu giginya itu gak rapi, gigi kamu renggang, gigi kamu kelihatannya diejek-ejek sama orang gitu kan, sehingga dengan niatan kamu untuk menutup aib, gak ada masalah. Jelasin hukum menikah dengan sepupu, gak ada masalah. Tapi yang dianjurkan dibahas sama ulama-ulama, al-qaribul ba'id. Kalau gak salah waktu itu yang saya baca di situ penjelasannya kayak gitu. Kerabat jauh. 3 pupu kek, 4 pupu kek. 3 pupu, 4 pupuan gitu. Hari Jumat boleh puasa enggak? Sebenarnya gak haram tapi makruh. Sebab hari Jumat itu kan hari rayanya orang Islam. Sedangkan di hari raya kita tidak sedangkan di hari raya kita kan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Hukum menjual baju haram. Baju haram buat cewek atau cowok? Ya ada juga kan cowok yang pakai baju haram. Ini gini, semisal jangankan baju kayak gituan, kamu jual pisau, tapi kamu tahu pembelinya itu nanti bakal menggunakan pisau itu untuk membunuh. Misalnya kamu haram jual pisau ke dia. Kamu jual ayam, kamu tahu si pembeli itu bakal gunain ayam ini buat atokar, ya tuh. Kalau kata orang Madura, buat adu ayam, ya gak boleh, kamu haram untuk menjual ayam ke dia. Begitu pula dengan pakaian haram. Semisal kamu jual pakaian haram itu, kamu jual ke teman kamu, jual ke kenalan kamu, dan kamu yakin bahwasanya dia hanya menggunakan pakaian haram itu di depan suaminya, di depan keluarganya, gak ada masalah. Tapi semisal kamu baju kayak gituan, kamu tahu kalau baju itu bakalan dia gunakan di depan umum, di luar rumah, dia bikin story dan sebagainya, maka kamu haram menjual baju itu ke dia. Tapi saya gak tahu, ya mendingan jangan. Tahajud 4 rakaat itu gimana? Ya tahajud 4 rakaat. Ya udah. Kalau bisa dua-dua ya, oke? Dua-dua. Itu jangan nanti kayak saya violation. Aku capek kena violation mulu. Itu dua-dua ya, dianjurkannya dua-dua. 2 rakaat. Terserah, gak ada batas.
Gimana hukum endorse? Ini dia. Karena saya juga termasuk penikmat duit endorse. Jadi sebenarnya hukum asalnya gak apa-apa. Tergantung dari barang yang kamu endorse dan kejujuran kamu ketika endorse. Oke? Barang yang kamu endorse dan kejujuran kamu ketika endorse. Kalian kalau tahu ya. Saya tuh benar-benar kalau di endorse sama beberapa orang, kan mereka itu kasih bahan buat caption. Itu caption pasti saya rubah. Pasti saya rubah. Contoh kayak masker gitu ya. Eh, yuk apa namanya, kayak waktu itu saya beberapa kali astagfirullahaladzim, astagfirullah. Semoga agak ketahuan ya yang kemarin endorse saya. Contoh mereka kan nyiapin caption, di captionnya itu ikutan yuk maskeran pakai masker favoritnya Husen, padahal itu bukan masker favorit saya, tapi mereka nyediain caption kayak gitu. Itu biasanya saya rubah, yuk maskeran pakai masker yang bagus, gitu aja. Aku ubah captionnya. Aku ubah captionnya, dan aku pas udah upload aku deg-degan, ya Allah semoga gak ketahuan, dan gak ketahuan alhamdulillah. Terus ketika mereka ngasih brief tuh ya, brief buat kan sebelum endorse biasanya sebelumnya tuh ada brief kayak dikasih, nanti kamu endorse-nya begini. Nah itu saya berusaha menggunakan bahasa yang sejujur-jujurnya, saya menggunakan bahasa yang tidak ada unsur bohong-bohongnya. Misalnya, aku udah pakai ini dari lama loh. Enggak, aku bilang, alhamdulillah aku pakai ini. Nah, pakai ini itu emang aku pakai. Ya, emang aku pakai. Tapi saya tidak menggunakan bahasa udah pakai ini dari lama. Masalahnya saya baru pertama kali pakai. Saya baru pertama kali makan, saya juga baru pertama kali minum. Kayak gitu. Wudu sebelum tidur tapi dalam keadaan apa ini? Apa tadi itu? Tapi dalam keadaan haid. Kalau saya lebih sepakat sama ulama yang bilang bahwasanya wudunya orang haid itu haram, tidak diperkenankan. Kamu buka aja di kitab Minhaj, di situ juga dijelasin. Minhaj itu sebenarnya kitab simpel, kitab kecil karya Imam Syafi'i. Di situ juga dibahas di dalam kitab Minhaj tentang hukum perempuan haid yang menggunakan wudu, yang berwudu. Di situ tidak diperkenankan karena masuk dalam kategori tala'ub. Anda tahu tala'ub itu bermain-main. Loh, kenapa bermain-main? Karena perempuan yang berhaid wudunya gak sah. Termasuk daripada apa ya? Wudu salah satu syarat sahnya adalah bebas dari astagfirullahaladzim. Tidak nifas, tidak haid. Semisal kamu wudu dalam keadaan haid, maka di situ tidak diperkenankan karena tidak sah dan dikhawatirkan masuk dalam kategori talaqub. Untuk mensucikan diri, gak bisa, orang haid itu belum suci. Apakah amal jariah bisa terputus? Ya tergantung itu masih digunakan lagi atau tidak. Orang haid boleh masuk masjid atau enggak? Tidak. Kalau lewat termasuk daripada larangan orang perempuan yang haid dan orang yang junub. Orang junub itu kan itu keluar mani tapi belum mandi besar. Al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Sedangkan buat buat orang yang junub sekedar lewat, di situ gak ada masalah. Sedangkan buat perempuan haid untuk sekedar lewat, selama dia yakin di situ tidak mengotori masjid, jadi gak ada masalah. Tapi semisal dia yakin di situ bakal mengotori masjid, di situ yang menjadi permasalahan. In khafatal withahu, di situ ini dijelasin oleh para ulama. Nah, thank you so much. Siapa nih yang ngasih? Makasih. By the way, perempuan tetap jangan masuk masjid. Diam di depan aja. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi.
Berarti kalau cuci pembalut di toilet masjid, iya, toilet masjid sama masjid tuh beda, boy. Neng, beda banget. Suara perempuan itu aurat atau tidak? Ada ulama yang memutlakkan suara perempuan itu aurat, tapi ada juga yang tidak memutlakkan. Kecuali suara perempuan yang mendayu-dayu. You know, suara perempuan yang mendayu-dayu. Mas, yang gitu tuh loh, yang agak bisa bikin, yang dia yakin bahwasanya suara tersebut bakalan bisa bikin suara cowok itu error. Kayak, Mas, kayak suara gitu-gitu loh, aku malu jelasinnya. Tips berani mualaf. Tips berani mualaf. Kamu yakin bahwasanya di kelak kamu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal. Kalau istikharah boleh ke masjid? Ya, istikharah ke masjid ya terserah, nggak apa-apa. Apa hukumnya mengeluarkan duit untuk skincare? Ya gak masalah. Skincare kan termasuk ada manfaatnya. Yang tidak diperbolehkan kamu membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ah, arigato. Face oil sah nggak buat wudhu? Yang licin-licin, aku pernah baca fatwanya itu tidak masalah. Tapi lihat dulu face oilnya itu bakalan ngubah air wudhu atau tidak. Lihat dulu, oke? Aku pernah bahas ini. Coba kamu buka videoku. Bagaimana tentang pelakor? Maksudnya selingkuhan. Haram. Selingkuh hukumnya haram. Oke, jangan selingkuh. Tren PP 666. Apa itu? Seriusan aku gak tahu. Apa tren PP 666? Hukum berhijab tanpa ciput. Lihat dulu rambutnya kelihatan atau enggak. Itu kira-kira sebenarnya ciput gak wajib. Yang wajib itu menutup semuanya, menutup rambut semuanya sampai tidak terlihat satu helai rambut pun. Semisal kamu gak pakai ciput tapi semuanya udah tertutup, ya gak ada masalah. Urusan tugas kuliahnya selesai. Tugas kuliah yang mana, hei? Kamu teman prodiko apa gimana? Bahas poligami. Kenapa bahas poligami? Botak lagi. No, 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 shut up. No, jangan suruh saya poligami. Jangan suruh saya poligami. Jangan suruh saya botak. Pakai kacamata buat fashion. Saya rasa gak ada masalah. Benarkah poligami sunnah Nabi? Ini menjadi permasalahan. Ini. Kamu kalau tahu banyak ulama banyak bahkan sekelas Imam Syafi'i ya Allah dikutip perkataan Imam Syafi'i itu waktu itu dikutip apa ya? Saya lupa kutipannya. Intinya
Lebih dianjurkan menikahi satu wanita. Udah itu aja. Berapa banyak di sana orang-orang cowok-cowok yang dengan mengandalkan nafsunya terus dia bilang, kan makin banyak istri makin bertambah pahalanya buat sunnah. Di sana banyak ulama-ulama yang membahas bahwasannya hakikatnya menikahi satu istri itu jauh lebih baik. Menikahi satu istri itu jauh lebih baik. Oke? Jadi gak usah kalian pakai alasan-alasan yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau mau nikah lagi ya udah, gak usah pakai embel-embel kayak gituan. Mau nikah lagi, itu hak kamu, hak kamu. Tapi ingat, jangan pakai embel-embel agama untuk memperindah keinginan kamu yang begitu-begitu. Poligami termasuk selingkuh? Ya enggak lah. Bolehkah nikah lagi tanpa izin perempuan pertama, istri pertama? Perempuan apa istri? Iya gitu. Sah atau tidaknya sah, tapi saya rasa itu sangat tidak beradab. Enggak beradab, kataku kurang beradab. Lebih beradab lagi kalau dia izin. Kalau wajah wanita bukan aurat, kenapa pakai cadar? Saya bilang tadi, ada ulama yang justru bilang wajah itu termasuk aurat. Jadi kita semua, kalian itu ya kayak beberapa orang itu kayak double standard parah. Mereka itu kayak astagfirullahaladzim. Ketika di sana orang-orang pakai baju seksi, mereka nggak pakai hijab dan sebagainya. Kita menormalisasikan itu semua. Ini hak semua orang, my body, my choice dan sebagainya, bla 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 bla. Giliran ngeliat orang bercadar, ninja. Buat apa kamu? Ini bukan negara Arab. Ini begini. Kayak enggak double standard. Menyentuh ayah angkat. Nah, semisal ini waktu itu juga pernah dibahas. Kalau ayah angkatnya sudah dukhul, sudah ini sama ibu kamu, sudah gitu, sudah begitu ya, sudah dia jadi ayah kamu yang begitu. Nah, malu saya jelasinnya. Saya itu nantilah saya harus belajar mental dulu buat bahas-bahas kayak yang berhubungan sama gitu-gituan. Ibadah apa yang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Semua ibadah kecuali sholat, baca Quran, umrah. Sholat, baca Quran, umrah, masuk juga dalam situ ya tawaf. Apalagi yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Lalu apa ya? Apalagi? Ya udah itu. Saya lupa. Tapi itu termasuk. Jangan ngaji dalam hati boleh nggak? Bolehnya sih boleh. Dapat pahala atau berkahnya ya dapat, pasti dapat. Tapi kamu tidak mendapatkan, ini pernah dibahas juga waktu itu sama seorang ulama yang saya dengar sendiri. Tapi kamu gak dapat pahala dari bacaan sebagaimana satu huruf akan dilipat-lipat berpuluh-puluh kali lipat. Kamu gak dapat pahala yang itu. Dah, saya capek. Terima kasih buat seluruh penonton yang tadi menonton video saya. Saya sudah capek. Subhanakallahumma bihamdik. Semoga bermanfaat. Intinya ingatlah bahwasanya setiap yang keluar dari mulut saya apabila itu benar, percayalah bahwasanya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Itu semua berasal dari Allah.
Apabila keluar dari mulut saya sebuah kesalahan, maka percayalah bahwasanya kesalahan itu berasal dari saya dan berasal dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yo, thank you so much. Gini amat terus. Ya. Thank you so much. Makasih. Assalamualaikum.